Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga kita dapat istiqomah. Sungguh pun istiqomah itu berat kecuali bagi hamba-hamba yang diberi inayah kekuatan oleh Allah. Karena itu kita bersyukur kita masih dikaruniai segalanya sehingga pagi ini kita bisa istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita baik selama Ramadan sampai Syawal ini diterima Allah sebagai amal yang sholih. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya mengajak untuk mengkaji materi membangun spirit silaturahim, membangun semangat, membangun motivasi untuk bersilaturahim. Kalau selama Ramadan hubungan kita dengan Allah sedemikian bagus, hablum minallah kita luar biasa, dan hablum minannas juga luar biasa. Nah, maka sesudah Ramadan dua hubungan itu harus dijaga dengan baik. Dan untuk hablum minannas, rohnya adalah silaturahim. Maka omong kosong orang membangun hubungan dengan sesama manusia tanpa ruh yang namanya silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kita perlu membangun spirit silaturahim. Nah, mengapa kita harus melakukan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi peringatan kepada kita bahwa di akhir zaman itu terjadi krisis silaturahim. La taqumus sa'atu hatta yuhawwanal amin wa yu'tamanal khawi hatta yadharal fuhsyu wa tafakhusu wa qati'atul arham wa su'ul jiwar. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedang orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Perbuatan mesum dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, derajat hadis sahih. Kecenderungan destruktif ini sangat membahayakan hablum minannas, merusak hablum minannas. Jadi kalau hablum minallah sudah terjalin dengan bagus, maka jangan sampai dirusak dengan kecenderungan merusak ini, kecenderungan destruktif ini. Nah, sekarang kita sedang menyaksikan drama ini. Pameran sehari-hari yang kita saksikan adalah orang yang dapat dipercaya didustakan, orang yang berkhianat justru dipercaya. Perbuatan mesum, kata-kata kotor sekarang jadi budaya. Ditambah lagi krisis silaturahim, terputus hubungan silaturahim dan hubungan bertetangga semakin. Maka apa yang disabdakan Rasul ini
tidak untuk kita tunggu menjadi kenyataan, tetapi harus kita antisipasi dan jangan sekali-kali kita terlibat dalam problem ini, masalah ini. Masih ditambah lagi ada riwayat, saya alaikum zamanun layakun azamin salasatin dirhamun halalun au akhun yasta'nisu bihi au sunnatun ya'malu biha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka tidak bangga terhadap 3 persoalan. Satu, tidak bangga terhadap harta yang halal. Mengerikan itu. Kalau tidak bangga terhadap harta yang halal, berarti harta haram jadi kebanggaan. Harta haram jadi rebutan, harta haram dipamer-pamerkan. Kita menjadi prihatin sekali. Kerugian negara karena timah ini mencapai 271 triliun. Itu bukan hak pribadi dan kelompok. Kalau enggak diserahkan kepada negara, itu uang haram. Dan gaya hidupnya itu serba berharta haram. Apalagi ngasih hadiah anaknya dengan pesawat terbang. Itu baru satu persoalan timah, belum yang lain-lain. Belum pejabat-pejabat yang korup. Menteri terlibat korupsi segala macam. Sampai masalahnya jadi panjang. Nah, kalau sudah tidak bangga terhadap harta halal, harta haram jadi kebanggaan. Dan itu yang kita saksikan sekarang. Yang kedua, au akhun yasta'nisu bihi, tidak bangga bersaudara tulus dari hati. Persaudaraan di akhir zaman, padat vested interest. Persaudaraan silaturahim di akhir zaman selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Kalau menguntungkan dijalin terus, kalau tidak menguntungkan persaudaraan berhenti. Au akhun yasta'nisu bi ini kalau dibiarkan terus, maka akan melahirkan filsafat materialisme, yaitu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi hanyalah kepentingan pribadi. Jadi kalau orientasi hidup manusia itu kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, musuh bisa jadi teman, teman malah dimusuhi. Apalagi dalam dunia politik, namanya kutu loncat itu sudah biasa. Kita yang melihat itu ngeri, Pak, sedih. Nah, sekarang tidak saja kutu loncat, tapi bajing loncat sekarang. Jadi mengerikan, Pak. Siapa teman, siapa lawan sudah tidak ada batas. Karena apa? Orientasinya adalah yang penting keuntungan pribadi. Au sunnatun ya'malu biha, ini terkait dengan komitmen terhadap sunnah. Ini juga menjadi krisis akhir zaman. Orang kalau sudah nggak bangga dengan sunnah, maka budaya jadi kebanggaan. Adat istiadat jadi kebanggaan. Kebiasaan yang dilestarikan itu jadi kebanggaan. Sunnah nggak jadi kebanggaan. Padahal alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdi. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah. Bukan ikutilah budaya. Karena itu komitmen seorang muslim dipertanyakan ketika lebih mengunggulkan budaya daripada sunnah Rasul. Budaya nanti nggak ditanya kok di akhirat. Allah nggak nanya budayamu apa.
Tapi yang ditanya amal ibadahmu seperti apa, dasarnya apa. Baik Bapak Ibu, inilah yang melatar belakangi mengapa kita harus membangun spirit silaturahmi. Nah, kelanjutan dari ibadah puasa kita, kalau puasa itu melahirkan la'allakum tattaqun, maka ketakwaan itu harus diwarnai baiknya hubungan habluminallah dan habluminan. Nah, baiknya hubungan dengan Allah itu ditandai dengan kesolehan ritual dan kesolehan spiritual. Sedangkan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia itu ditandai dengan kesolehan sosial. Maka kesolehan sosial ini, Bapak Ibu, wujudnya adalah silaturahim. Dan silaturahim itu rohnya habluminan nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habluminan nas itu akan kering kalau tidak dikasih roh namanya silaturahim. Kalau tidak ada silaturahim sebagai rohnya habluminan nas, maka habluminan nas cenderung formalitas, basa-basi, cenderung kering makna. Tapi kalau habluminan nas itu dimotori oleh ruh namanya silaturahim, maka bermakna sekali. Bermakna sekali. Nah, maka spirit silaturahim yang harus kita bangun ini Bapak Ibu. Kita mengambil hukum resonansi. Hukum resonansi itu mengatakan kalau logam dibenturkan dengan sesama logam mengeluarkan gelombang yang sama. Maka dalam mewujudkan silaturahim kita harus membangun saling peduli, saling memaafkan, saling berempati, saling doa mendoakan, saling tolong menolong, dan saling-saling yang baik lainnya. Ini wujud silaturahim yang harus kita bangun. Dan waspada perusak silaturahim. Misalnya saling membiarkan. Ada saudaranya yang kesusahan dibiarkan, kelaparan dibiarkan, ditindas dibiarkan. Itu merusak silaturahim. Misalnya dengan keras sekali Rasulullah memberikan peringatan terhadap sikap orang yang membiarkan kesulitan orang lain. Beliau bersabda, ma amana bihi man bata sab'an wa jariu jau'un wa huwa ya'lamu. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lamu bih, dia tahu tapi tidak mau tahu. Artinya orang itu kalau egois, individualis, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain, oleh Rasul dinyatakan orang seperti itu tidak termasuk orang yang beriman kepada. Dengan kata lain, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, lantas jadi umatnya siapa? Dan nanti di akhirat bergabung dengan kelompok Nabi mana? Karena itu fatal sekali kalau perusak silaturahim ini dibiarkan. Saling mendendam. Dendam itu Bapak Ibu, siksaan batin level 9. Nanti akan saya jelaskan. Dendam itu siksaan batin level 9.
dan membahayakan. Saling menonjolkan ego, ini juga perusak silaturahim. Saling memfitnah, saling merugikan. Maka Bapak Ibu, kita harus melakukan membangun spirit silaturahim dengan mewujudkan nilai-nilai silaturahim mengikuti hukum resonansi. Saling dalam hal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran melalui firman Allah. Nanti Bapak Ibu bisa kaji ulang dalam surat Ar-Ra'd mulai ayat 19, 20, 21, 22, 23 itu ada 8 syarat masuk surga bersama keluarga 4 generasi. Jadi 8 syarat masuk surga bersama keluarga 4 generasi. Bapak-bapak mereka, mereka sendiri, anak dan cucu mereka. 3 syarat ada di ayat 21 surat Ar-Ra'd. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu silaturahim. Nah, mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Sebelum itu ayat 19, 20 ada 22 dan 23 endingnya. Mereka akan mendapat balasan yang baik, yaitu masuk surga bersama 4 generasi. Bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Nah, Bapak Ibu, karena itu serius sekali perintah silaturahim itu sampai dimotivasi menjadi calon penghuni. Rasulullah memberikan motivasi. Dalam satu dialog beliau nyampaikan, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa? Para sahabat menjawab. Kemudian Rasul memberi petunjuk, engkau damaikan yang bertengkar. Jadi kalau ada orang bertengkar, jangan malah dikompori. Apalagi kompornya LPG. Jadi kalau ada orang tengkar, kita damaikan. Jangan malah dikompori. Menyambungkan persaudaraan yang terputus. Mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah. Menjembatani berbagai kelompok dalam Islam yang sedang konflik. Poin 2, 3, 4, kita harus menjadi mediator. Bukan provokator. Bukan troublemaker, tapi menjadi mediator. Mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal soleh yang besar pahalanya. Kemudian Rasulullah bersabda, lanjutannya, man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung hubungan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat dan hadis ini, maka sesungguhnya silaturahim itu kebutuhan fitrah manusia. Siapapun yang masih statusnya sebagai manusia itu butuh cinta dan kasih. Sejak kehadirannya di muka bumi itu sudah bertabur rahman dan rahimnya Allah. Sebelum menginjakkan kaki di atas bumi, transitnya di satu alam yang bernama alam arham, alam rahimnya ibu.
Kemudian terlahir di muka bumi, disambut dengan cinta kasih oleh ayah bundanya, oleh keluarganya, oleh kakek neneknya. Maka perjalanan yang penuh dengan cinta kasih ini kemudian harus ditebarkan menjadi silaturahim. Apapun kebangsaannya, apapun agamanya, apapun suku dan budayanya, selama statusnya masih manusia, butuh silaturahim. Kecuali kalau statusnya sudah bukan manusia lagi. Maka sebelum Abraham Maslow membangun piramida kebutuhan dasar manusia, 15 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajar. Dan ajaran hablum minan nas, ajaran silaturahim sudah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Ajaran Rasul itu berantai, nggak ada yang putus. Apalagi masalah akidah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ambil perbandingan yang seimbang. Kalau silaturahim itu kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan dasar manusia, maka ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, hidup manusia nggak akan harmonis. Bahkan akan bertemu dengan yang namanya penderitaan. Dalam bahasa hadis disebut azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min zanbin akhra ayyu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yuddakharu li sahibi fil akhirati minal bagyi wa qati'atir rahim." Tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia ini selain dari azab yang disediakan bagi pelakunya di akhirat nanti adalah perbuatan zolim dan memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, perbuatan zolim itu mengundang turunnya azab Allah di dunia. Memutuskan hubungan silaturahim juga mengundang azab Allah di dunia. Ini secara umum. Secara spesifik, orang yang putus silaturahim itu, ini yang tadi saya sampaikan. Saya membangun kerangka berpikir seperti ini. Orang yang putus silaturahim itu akan merasakan 9 tangga siksaan. 9 tangga siksaan. Mari kita renungi. Orang itu kalau putus silaturahim, yang subur mesti permusuhan. Orang itu kalau sudah putus hubungan cinta kasih, yang tumbuh subur adalah permusuhan. Dan orang punya musuh itu tidak nyaman. Jangankan punya musuh banyak, punya musuh satu saja sibuk ngurusi musuhnya, bukan sibuk ngurusi saudaranya. Kesibukannya apa? Kesibukannya memenuhi level penderitaan berikutnya. Orang bermusuhan itu mesti saling suudzon, Pak. Nggak ada ceritanya orang bermusuhan husnuzon, itu nggak ada. Orang bermusuhan pasti diwarnai dengan buruk sangka. Nggak ada orang berprasangka baik dengan musuhnya, itu nggak ada. Karena mindsetnya sudah mindset permusuhan. Orang punya musuh itu tidak nyaman. Jangankan ketemu, dengar suaranya saja perut mules. Kalau simpangan gitu cari jalan alternatif. Karena nggak mau simpangan. Andai kata musuhnya di Melijo, nggak mau ke Melijo karena ada musuhnya. Kalau dilihat Melijonya masih di situ, dia ngeremeng, lapoi konoan iku ndukung.
Manggilnya konoan, Pak. Bukan. Itu karena punya musuh. Tapi kalau nggak punya musuh, kemana saja nggak ada masalah. Jadi orang punya musuh itu tersiksa. Mengapa? Karena putus silaturahmi. Sehingga kegiatannya suuzon, buruk sangka. Nah, untuk membenarkan buruk sangkanya, maka kegiatan berikutnya yang menyiksa adalah tajasus, sibuk mencari aib, kekurangan, kelemahan orang yang dimusuhi dan disuuzoni. Itu menderita sekali. Waktunya habis hanya untuk tajasus. Tidak dihabiskan untuk taqarrub ilallah. Tidak habis untuk baca Quran, tidak habis untuk zikrullah, tidak habis untuk kajian, tapi dihabiskan untuk tajasus. Kalau tidak nemu, harus dibuat nemu. Lah, untuk apa tajasus? Untuk menjadi bahan hibah. Orang menggunjing tidak akan terjadi tanpa bahan. Lah, bahan menggunjing itu didapat dari tajasus. Maka semakin banyak memperoleh pembenaran dari hasil tajasus, ghibahnya juga semakin serius, dramatis, khusyuk. Karena itu nggak ada cerita orang ghibah tanpa bahan. Ghibah itu harus berbahan. Dan bahannya didapat dari tajasus. Sampai pada level keempat ini, itulah yang diisyaratkan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd. Sistemik. Jadi kalau orang itu punya musuh, selalu suudzon, untuk menjustifikasi suudzonnya, dia sibuk dengan tajasus, hasil tajasus menjadi bahan ghibah. Apa berhenti di situ? Tidak, ternyata naik lagi level yang kelima, yaitu namimah, mengadu domba. Kalau kita mau mengamati ya Bapak Ibu, sebenarnya domba itu bukan binatang yang mau diadu. Dia mau gaprokan itu karena diadu. Beda dengan kucing, namanya kucing kera. Kalau nggak kera namanya bukan kucing. Karena kucing kera wajahnya bonyok semua. Beda dengan domba. Domba itu mau gaprokan kalau diadu. Maka jahat sekali, jahat sekali, orang namimah itu jahat sekali. Selalu mencari keuntungan dari kegiatan adu domba. Ya kayak Don King lah kira-kira. Don King itu selalu untung, Pak. Ya, dua petinju diaju bonyok semua, dia paling-paling dapat gaji berapa? Yang banyak itu diambil oleh Mr. Don King. Dan bangsa kita ini sejak zaman Belanda, tidak kapok-kapok, mau saja diadu domba sejak zaman penjajah, Pak. Tidak kapok-kapok, sudah babak belur, mau aja diadu domba. Dan itu menyakitkan. Apa berhenti di namimah? Enggak. Orang yang diadu domba itu mesti tersulut kebencian. Saling benci, membenci. Dan itu tidak nyaman. Orang benci itu nggak pernah bisa lihat kebaikan orang yang dibenci. Sebaliknya orang cinta nggak pernah bisa melihat kekurangan orang yang dicintai. Karena itu mindset kita ini harus kita bangun. Memandang siapapun dengan rasa cinta. Memandang siapapun dengan mata cinta. Sehingga apa? Tidak lihat kekurangannya, yang dilihat hanyalah kebaikannya. Orang itu kalau sudah cinta, Pak, kekurangan apapun itu nggak terlihat. Yang terlihat hanyalah kebaikannya. Ambil contoh sederhana saja.
Misalnya ya, suami istri jalan-jalan di mall, mesra bergandengan berangkulan. Orang sak mall itu terbelalak, Pak. Karena apa? Suaminya itu ganteng kayak Arjuna menek bode gitu ya. Katanya begitu sih, walaupun saya nggak tahu kayak apa menek bode. Lah kok istrinya itu pendek, gemuk, hitam, pesek. Yang ngelakoni itu loh, enjoy, tenang, bahagia. Yang melihat itu komentarnya gini, kok iso duwe bojo koyo ngono. Wong yang bersangkutan iso, kenapa tanya? Kok iso duwe bojo koyo? Berarti apa? Yang melihat itu tidak menggunakan kacamata cinta. Sing lakoni menggunakan kacamata cinta. Sehingga apa? Yang dilihat bukan pendeknya. Yang dilihat bukan hitam dan gemuknya. Tetapi yang dilihat bahwa dia itu menemukan mar'atus sholihah. Itu yang tidak dilihat oleh orang sakmol yang terbelalak tadi. Kelompok lain mengatakan, ketok opo. Artinya apa? Kok nggak ketok aku aja gitu loh. Karena itu Bapak Ibu, bahaya sekali kalau orang itu saling membenci. Nggak pernah bisa melihat kebaikan orang yang dibenci. Sehat sekali kalau kita melihat dengan kacamata cinta. Sehingga semua nampak indah, nggak ada masalah. Gitu. Dan tidak menyiksa diri. Apa berhenti di level benci? Enggak, naik lagi agresif menjadi dengki. Nah, kalau sudah dengki, wa min syarri hasidin ida hasan. Cari bolo, sibuk cari bolo untuk diajak mendengki orang yang didengki. Kalau kegiatan mencari bolo itu yang diajak nggak mau, divonis, wancane bolo nih kono. Jadi melebar terus Pak itu. Ini bahaya sekali dan menyiksa Bapak, menyiksa. Nah, kalau sudah saling membenci, saling mendengki, saling menebarkan fitnah. Dan kalau sudah saling menebarkan fitnah, penderitaan level 9-nya apa? Dendam. Apalagi dendam kesumat. Sumpah serapahnya itu kan sampai pitung keturunan rap bakalan tak ngapuro. Ya. Jadiyo godong rata suwek, dadiyo banyu rata ciduk. Itu kan? Lah, terus kebaikan hidupnya seperti apa kalau pitung keturunan dihabiskan untuk mendendam? Apalagi ndak mau nyeduk, ndak mau nyuek. Karena itu penderitaannya luar biasa orang putus silaturahim. Dan tidak berhenti pada siksaan, menyebabkan hidup manusia itu menjadi jelek sekali, kotor sekali. Jadi 9 perilaku watak akibat dari putus silaturahim ini melahirkan akhlak tercela. Mengapa akhlaknya menjadi tercela? Karena jiwanya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, perasaannya kotor, penglihatannya kotor, pendengarannya kotor, dan perilakunya kotor. Kenapa? Yang menguasai adalah penyakit-penyakit rohani. Permusuhan, suuzon, tajasus, ghibah, namimah, benci, dengki, fitnah, dan dendam. Sekarang mari kita tanya, di mana tenangnya orang hidup kalau sehari-hari disiksa oleh macam-macam siksaan? Padahal doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Di mana hasanahnya 9 ini? Sama sekali tidak ada hasanahnya.
Bahkan lebih dominan sayiatnya. Karena itu perlu kita tanya, kalau dunianya belum hasanah, berarti doanya menguap karena tidak didukung dengan silaturahmi. Kuncinya cuma satu kok, silaturahmi. Begitu putus silaturahmi muncul siksaan. Nah, walaupun di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar menguap. Karena inginnya masuk surga tapi perilakunya menciptakan neraka. Dan ini neraka yang diciptakan oleh manusia sendiri. Gara-gara apa? Putus silaturahmi. Tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu. Ini kan dari aspek individu. Sekarang dari aspek komunal kayak apa? Dari aspek kemitraan, kolegial, teman sejawat, institusi sekecil apapun, lembaga sekecil apapun, kalau ada ini, maka menjadi penghambat sinergisitas, menjadi penghambat caring, peduli, menjadi penghambat sharing, berbagi, menghambat kolaborasi, kerjasama, menghambat inovasi, menghambat kreativitas. Kapan majunya? Nggak bakalan maju-maju. Kenapa? Bagaimana bisa bersinergi? Wong yang ditemui cuma musuhnya semuanya. Nggak bakalan bisa, Pak. Sulit untuk membangun sinergisitas ketika putus silaturahmi. Demikian pula, bagaimana bisa care? Wong dihambat oleh permusuhan. Bagaimana bisa sharing? Nggak akan bisa berbagi, Pak. Wong yang mau dibagi itu nggak disenangi. Nggak bisa. Demikian pula kolaborasi, boro-boro kolaborasi, nggak bisa. Ya, orang mau kerjasama itu kalau satu visi, satu misi, satu tujuan, satu orientasi, baru bisa membangun kolaborasi. Tapi kalau sudah diwarnai oleh 9 siksaan ini, sulit untuk berkolaborasi. Inovasi juga terhambat. Kenapa? Pikirannya disibukkan untuk negative thinking. Inovatif itu hanya muncul ketika positive thinking. Selama hidupnya masih diwarnai oleh negative thinking, sulit untuk berinovasi. Apalagi berkreativitas. Maka Bapak Ibu, kita sudah dididik oleh Allah selama Ramadan. Pikiran orang berpuasa itu kan nggak mikirkan makan. Jadi selama siang hari itu pikiran sibuk makan itu off. Dengan harapan pikiran jadi jernih, bisa berpikir tenang, bisa smart. Dan itu dibenarkan oleh seorang psikolog dunia yang bernama Michael Yee. Michael Yee mengatakan bahwa ada 3 amalan yang dapat melahirkan flow. Flow itu gelombang saraf otak berada pada posisi theta. Kita kenal theta, beta, dan alfa. Nah, ketika flow itu muncul, itu gelombang saraf otak berada pada posisi theta. Tenang, cerdas, berpikir jernih, damai, harmonis. Dan itu dilahirkan oleh 3 kegiatan. Puasa, sholat, dan kontemplasi mendalam. Puasa kita itu menjadi tenang, menjadi kreatif. Karena itu nggak mikirkan makanan kan. Walaupun sebatas membayangkan aja nggak masalah. Tapi nggak sibuk dengan mikirkan makan. Tapi ketika nggak puasa, pikirannya makanan. Nanti makan pagi di mana? Oh, di Pandaan. Yang dimakan apa? Besok karepmu itu. Makan siang di mana? Besoknya tanya, besok makan siapa? Gitu.
Itu ketika orang pikirannya makan terus itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini siksaan. Siksaan hidup secara pribadi dan siksaan hidup secara komunal. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Nah, orang yang putus silaturahim sudah divonis oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu memutuskan tali kekerabatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran silaturahim ini ajaran yang sangat mendasar. Karena apa? Kita sebagai makhluk sosial harus menjalin hubungan dengan sesama. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya antarkan dalam pembukaan pengajian setelah Ramadan. Mudah-mudahan nanti materinya tambah serem lagi gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam bertaklim, bersilaturahim, beribadah secara berjamaah, wabil khusus kita makmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas-jelas itu ya. Tinggal diamalkan. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.